Bab 2661, kamu terlalu berisik. Jerry yang memiliki ekspresi tenang, tidak merasa sedikit pun gugup karena ancaman marah dari pengendali Ameriso. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali apakah bintang itu akan hancur. Semua orang yang hadir menebak-nebak apa yang ada dalam pikiran Jerry Yang. Orang sialan ini, apakah dia benar-benar mencari kematian? Jika dia ingin mati, jangan menyeret kita bersamanya. Apakah iblis ini benar-benar mempunyai kartu truf di tangannya, atau dia hanya pura-pura terkejut? Monster ini terlalu sombong. Menghadapi senjata yang dapat menghancurkan bintang ini, dia masih sangat sombong. Tiba-tiba, banyak orang diam-diam mengutuk Jerry yang dalam hati mereka, bahkan Mikael dan yang lainnya sangat marah dan ingin mencekik Jerry yang sampal mati, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. 10, 9. Setelah beberapa saat, Jerry yang melirik semua orang yang hadir dan mulai menghitung mundur. Meskipun suaranya tidak keras, tetapi kedengarannya sangat tenang. Tetapi ketika semua orang yang hadir mendengar hal itu, seolah-olah mereka telah mendengar surat perintah hukuman mati. Wajah mereka menjadi sangat pucat dan beberapa bahkan bersiap melarikan diri dengan segala cara. Bang! Tiba-tiba, seorang pejabat tinggi dari Ameriso membanting meja konferensi di depannya, berdiri, dan menatap Jerry yang dengan tatapan marah. Kemudian, dia mencibir, "Nak, berhentilah berpura-pura di sini. Fakta bahwa kami bisa duduk di sini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kami tidak mudah diganggu. Kalau tidak, kami tidak akan hidup hari ini." Melihat seseorang berdiri, anggota staf senior lainnya segera berdiri. "Benar sekali. Kamu masih anak muda, tidakkah kamu punya sedikit moral bela diri? Di faksi Ameriso kami, ada banyak sekali prajurit yang jauh lebih kuat darimu. Sekarang bukan giliranmu untuk bertindak liar. Dasar bajingan, aku sarankan kamu keluar dari Ameriso kami secepatnya, kalau tidak maka kami akan memastikan kamu tidak akan pernah kembali. Aku ingin melihat seberapa beraninya kamu bersikap sombong di depan kami." Tatapan mata Jerry yang menjadi semakin dingin, tetapi dia mengabaikan para eksekutif senior yang berteriak-teriak itu dan terus menghitung mundur. Tepat ketika Jerry yang menghitung sampai 2, seorang staf senior lainnya berkata dengan arogan, "Sial, bahkan jika kamu menghitung sampai 1, apa yang bisa dilakukan?" Orang ini melihat Jerry yang mengabaikan para eksekutif senior yang berteriak di depannya, jadi dia langsung berpikir bahwa Jerry yang hanya berpura-pura kuat di depan mereka, dan mungkin dia tidak berani menyerang mereka sama sekali, jadi dia berdiri saat ini. Tetapi, saat dia baru saja selesai berbicara, kata "satu" di mulut Yang Chen juga keluar. Segera setelah itu, Jerry yang melambaikan tangannya. Bang! Sebelum semua orang yang hadir bisa bereaksi, terdengar ledakan keras. Orang yang baru saja berdiri dan dengan arogan berteriak pada Jerry yang sedetik yang lalu, tubuhnya langsung hancur berkeping-keping, dan darah merah memercik ke seluruh staf senior di sekitarnya. Tiba-tiba seluruh ruang konferensi menjadi sunyi senyap, begitu sunyinya sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh ke tanah. Beberapa eksekutif senior yang sebelumnya berteriak ternak tiba-tiba tercengang, mereka tidak pernah menyangka Jenny yang benar-benar akan mengambil tindakan. Mereka terciprat dengan serpihan daging dan darah rekan-rekan mereka, dan jantung mereka hampir berhenti berdetak karena ketakutan. Sang pengendali Ameriso itu begitu ketakutan hingga dia melangkah mundur berulang kali, dan dia hampir menekan tombol di tangannya karena gugup. Ah! Setelah hening sejenak, seorang staf senior wanita tiba-tiba berteriak ketakutan. Dia telah melihat banyak adegan berdarah, tetapi dia takut melihat kebrutalan seperti itu di depannya dan wajahnya berlumuran darah. Jerry yang tidak menunjukkan belas kasihan hanya karena dia adalah wanita. Wanita ini adalah salah satu yang berdiri dan berteriak. Jerry yang segera melambaikan tangannya ke arah wanita itu lagi, dan berkata dengan dingin, "Kamu terlalu berisik." Bab 2662, berlutut memohon belas kasihan. Melihat ini, semua orang tercengang. Awalnya mereka mengira Jerry yang hanya membunuh satu orang untuk menjadi contoh bagi mereka, tetapi mereka ternyata Jerry yang tidak berniat membiarkan mereka pergi.
Tiba-tiba beberapa petinggi pasukan sakti lainnya yang tadinya berdiri dan berlaku arogan, langsung melarikan diri. Mereka tahu betul bahwa mereka akan menjadi orang berikutnya yang mati. Bahkan sang pengendali Ameriso pun ingin melarikan diri, dalam hatinya dia menyebut Jerry yang sebagai iblis, tetapi Mikael dan dua orang lainnya sudah berdiri di hadapannya. Pada saat ini, Jerry yang melambaikan tangannya dengan santai lagi. Kelihatannya biasa saja, tetapi saat dia mengangkat tangannya, aliran energi spiritual keluar dari ujung jarinya, seperti benang sutra putih. Sebelum orang-orang yang melarikan diri bisa bereaksi, energi spiritual langsung memasuki tubuh mereka, lalu tubuh mereka meledak berkeping-keping satu persatu. Pemandangan itu mengejutkan. Beberapa eksekutif senior yang penakut dan beberapa eksekutif senior wanita ketakutan dan langsung mati di tempat. Tetapi, Jerry yang tidak menunjukkan belas kasihan dan tidak melepaskan mereka yang pingsan. Dengan lambaian tangannya, seberkas api hijau yang menyala-nyala melesat keluar kali ini. Keterampilan bela diri para eksekutif senior ini sangat lemah, jadi bagaimana mereka bisa menahan api dan milik Jerry Yang. Dalam sekejap mata, para eksekutif senior itu menghilang ke udara, seolah-olah mereka tidak pernah muncul di sini. Adegan ini mendatangkan ketakutan besar di hati para pejabat senior yang cukup beruntung untuk masih hidup. Pada saat ini, semua orang hanya merasa bahwa Jerry Yang adalah iblis dan neraka sura, dan bangunan putih ini adalah medan perang pembunuhan Jerry Yang. Mikael dan rekan-rekannya, meski saat itu mereka hanya terdiri dari pasukan kecil, telah menyaksikan sendiri cara-cara mengerikan yang dilakukan Jerry Yang. Melihat kondisi pada saat ini, mereka tetap terkejut. Ketegasan Jerry Yang dalam membunuh, dan aura dingin yang kuat di matanya tidak dimiliki oleh orang lain. Pada saat ini, tatapan mata Jerry yang dingin dan haus darah tiba-tiba beralih ke Mikael dan dua orang lainnya, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Apakah kalian berencana untuk membiarkanku melanjutkan? Mendengar suara dingin Jerry Yang, mereka bertiga hampir berlutut. Melihat Jerry yang marah, mereka bertiga tidak berani terus berdiri di sana. Meskipun pengendali Ameriso itu memegang tombol hitam di tangannya, mereka tidak berani mengambil tindakan. Tetapi untuk para eksekutif senior lain yang hadir, membunuh mereka semudah membalikkan telapak tangan. Seketika, tangan ketiga lelaki itu mendidih karena energi spiritual, dan mereka melangkah langsung ke meja konferensi, mencengkeram seorang pejabat senior, dan menghancurkannya hingga mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat kejadian ini, para eksekutif senior lainnya tidak berani terus duduk di sana menunggu kematian. Meskipun mereka tahu sulit untuk melarikan diri dari ruang pertemuan, mereka tetap berdiri dan merangkak menuju pintu. Ada yang bersembunyi di bawah meja rapat, ada yang bersembunyi di balik tirai, tetapi persembunyian yang tidak punya pikiran seperti itu bukanlah cara untuk lolos dari cengkeraman Mikael dan dua orang lainnya, jadi mereka pun tertangkap dan kepalanya dihancurkan satu demi satu. Para pejabat tinggi negara Ameriso itu kini bagaikan domba yang ketakutan, bersembunyi di sana-sini di ruang konferensi dan berlarian menyelamatkan diri. Jerry yang tahu betul bahwa orang-orang ini berpikir untuk menargetkan Kyushu setiap hari. Karena rencana jahat mereka, banyak sekali nyawa warga Kyushu yang melayang. Maka pada saat ini, Jerry yang tidak punya belas kasihan terhadap orang-orang ini, jadi membiarkan Mikael dan dua orang lainnya menghabisi mereka dengan cara yang kejam. Tuan Yang, tolong ampuni nyawa aku. Aku tidak ingin mati. Tolong. Tuan Yang, tolong jangan bunuh aku. Aku punya anak berusia 3 tahun yang membutuhkan perawatan aku. Selama kamu tidak membiarkan aku mati, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Tuan Yang, aku bersedia menjadi anjingmu. Tolong ampuni nyawaku. Melihat mereka tidak bisa melarikan diri, beberapa orang segera berlutut dan bersujud kepada Jerry yang dengan putus asa, memohon padanya. Bersambung.